warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hatika, nomor induk mahasiswa 1965101. Saya dari kelas 7 Akuntansi Manajerial. Yang saya hormatin Ibu Varianti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dan teman-teman kelas 7A yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biaya mutu produktivitas. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, definisi Kamus Umum untuk mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, mutu adalah ukuran relatif dari kebendaan. Mutu produk dan jasa adalah suatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama kinerja, yang kedua estetika, yang ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan, yang keempat keunikan, yang kelima reliabilitas, yang keenam durabilitas, yang ketujuh tingkat kesesuaian, dan yang terakhir pemanfaatan. Kita lanjut ke definisi mutu. Jadi, biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Definisi ini mengimplementasikan bahwa biaya mutu menghubungkan dengan dua subkategori dari kegiatan terkait dengan mutu, yaitu kegiatan pengendalian dan kegiatan produk gagal. Definisi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan mutu juga menjelaskan 4 kategori biaya mutu. Yang pertama, ada biaya pencegahan. Jadi, biaya pencegahan ini terjadi untuk mencegah mutu yang jelek pada produk atau jasa yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada biaya penilaian. Jadi biaya penilaian ini terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa yang telah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, biaya produk gagal internal ini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, biaya produk gagal eksternal ini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan setelah barang dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam mengukur biaya mutu. Jadi, biaya mutu bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Biaya mutu yang tersembunyi adalah biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Ada 3 metode yang disarankan untuk tujuan tersebut. Yang pertama, metode peganda. Yang kedua, metode penelitian pasar. Dan yang terakhir, metode Rugo Mutu Taguchi. Selanjutnya, kita masuk ke pelaporan informasi biaya mutu. Jadi, langkah pertama dan yang paling sederhana untuk menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya mutu aktual berjalan. Pencatatan secara rinci, biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi 2 manfaat penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi biaya mutu menurut pandangan tradisional. Jadi, pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang catat. Pada akhirnya akan mencapai suatu titik di mana setiap kenaikan tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengurangan biaya produk gagal. Titik ini menggambarkan tingkat minimum total biaya mutu dan merupakan saldo optimal antara biaya pengendalian dan juga biaya produk gagal. Selanjutnya kita masuk ke fungsi biaya mutu menurut pandangan kontemporer. Jadi, sudut pandang AQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat bila karakteristik mutunya berada di luar batas toleransi. Strategi untuk menekankan biaya mutu adalah, yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksakannya menuju titik nol. Yang kedua, lakukan investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk
memperbaiki mutu. Yang ketiga, kurangin biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manajemen berdasarkan kegiatan atau yang disingkat ABM dan biaya mutu optimal. Manajemen berdasarkan kegiatan atau Activity Based Management yang disingkat sebagai ABM mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah serta hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mutu. Selanjutnya kita masuk ke analisis tren. Jadi, laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori, sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Selanjutnya, laporan biaya mutu tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan mutu telah terjadi atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan informasi biaya mutu. Jadi, tujuan utama laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, untuk memutuskan implementasi program seleksi pemasok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku, seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori, penilaian biaya tambahan yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Selanjutnya kita masuk ke produktivitas pengukuran dan pengendalian. Jadi, produktivitas berkaitan dengan pembuatan output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Dalam produktivitas, terdapat yang pertama, pengukuran produktivitas parsial, yang dimana penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Yang kedua, ada definisi pengukuran produktivitas parsial, yang dimana salah satu input yang sedang diukur, maka ukuran tersebut disebut sebagai pengukuran produktivitas parsial. Selanjutnya, ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Nah, untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengukuran total produktivitas. Jadi, pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. Dalam praktek, pengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengukuran profil dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Selanjutnya, komponen pemilihan harga. Jadi, selisih antara perubahan laba total atau perubahan produktivitas terkait laba disebut komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan menutup perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.